Hai, kembali lagi ke channel Screen Skin. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang berjudul Nevertheless. Seorang wanita, dia bernama Yunabi. Dengan perasaan penuh bahagia, ia datang ke tempat pameran seni yang digelar oleh pacarnya. Sampai di sana, ia pun langsung tertuju dengan patung yang ada di hadapannya. Ia kaget, patung yang berbentuk erotis tersebut bernama Nabi. Ia mengira bahwa patung itu adalah replika dirinya. Nabi pun merasa kecewa ketika pacarnya mendatanginya dan mengatakan bahwa patung ini indah bukan? Ia langsung meninggalkan gedung pameran dan meluapkan kekecewaan. Pacarnya memberikan alasan bahwa bukan maksudnya untuk melecehkan Nabi, dan beranggapan bahwa Nabi harus melihat patung tersebut dalam artian seni. Nabi tetap menyangkal dan tetap merasa kecewa. Malam itu ia diberitahu seseorang bahwa pacarnya telah berselingkuh. Dan benar, ia pun menemukan pacarnya sedang bersama perempuan lain. Dan Nabi pun dengan perasaan percaya diri sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pacarnya. Tanpa basa-basi ia mengatakan bahwa pacarnya adalah lelaki bajingan. Keesokan harinya, Nabi dengan perasaan lega dan bahagia pergi ke sekolah seni yang sedang ia jalani. Sesampai di kelas, ia diajak oleh temannya yang bernama Bitna untuk menemaninya merokok. Bitna mengajak Yunabi untuk mengikuti acara minum-minum dengan teman-teman lainnya malam ini. Tetapi Nabi menjawab bahwa ia akan mengerjakan tugasnya. Bitna mengatakan bahwa ada mahasiswa junior yang ingin mengajak Nabi untuk minum bersama Nabi. Nabi tidak tertarik dan menjawab bahwa ia baru saja putus. Di malam hari, tepatnya di hari setelah putus dengan pacarnya, Yunabi bertemu tanpa sengaja dengan Park Jeon. Ia mengira bahwa Yunabi adalah wanita yang bernama Sori, dan Nabi langsung menyangkal bahwa ia bukan Sori yang dimaksudkan. Park Jeon langsung minta maaf dan pergi menghubungi seseorang. Tidak berselang waktu yang lama, Jeon kembali mendatangi Yunabi dan mengatakan, "Apa aku boleh duduk di sini?" Jeon pun bertanya, "Apakah kau seorang diri di sini?" Dan Nabi menjawab bahwa dia hanya sendiri dan bertanya kembali kepada Jeon, "Bukankah kau punya janji pada seseorang?" Dijawab Jeon bahwa ia tidak ada alasan untuk menemui orang tersebut. Mereka berdua tanpa canggung dan lebih tampak akrab. Dalam permainan Nabi kalah, dan dalam persetujuan mereka yang kalah akan menceritakan pengalaman diri mereka sendiri. Nabi bercerita kepada Jeon bahwa ia baru saja putus, dan Jeon mengatakan bahwa pria itu bukan pria yang baik. Jeon pun mengatakan bahwa bertemu Nabi adalah hal yang menyenangkan. Keesokan harinya, ketika Nabi di perpustakaan sambil mengangkat telepon dari ibunya, ia melihat seseorang wanita dan pria sedang berciuman. Ia hampir menduga bahwa pria tersebut mirip dengan Park Jeon, dan langsung teringat oleh gambar kupu-kupu yang dibuat oleh Jeon. Sebelumnya, malam ketika Nabi bertemu dengan Jeon menawari Nabi untuk merokok. Nabi menolaknya dan mengatakan ia tidak merokok. Tidak terduga, ada seorang wanita mabuk meminta rokok kepada Jeon, dan Nabi langsung mengambil rokok tersebut. Nabi semakin merasa penasaran dengan pria yang bernama Jeon. Tak lama Jeon mendekati Nabi dan hendak menciumnya. Nabi langsung mengelak dan mengatakan ia ingin pergi ke toilet. Setelah kembali, Nabi mendengar Jeon sedang berbicara dalam telepon dan mengira itu adalah pacarnya. Ketika di kampus, Bitna bertanya kembali kepada Nabi, akankah Nabi ikut pada acara malam nanti? Nabi tetap tidak tertarik. Setelah berpikir kembali, Nabi menghubungi Bitna dan mengatakan bahwa ia akan ikut. Nabi bertemu kembali dengan Park Jeon. Mereka saling mengatakan, "Kenapa kau di sini?" Bitna mengatakan bahwa ia adalah mahasiswa junior yang ingin mengajaknya minum bersama. Bitna mengenalkan mereka dua. Nabi tampak canggung di depan Jeon. Jeon mengatakan bahwa ia pernah bertemu Nabi. Nabi tampak kaget dan langsung menjawab di mana. Jeon mengatakan di kampus. Alasan itulah yang menyebabkan Jeon ingin mengajak Nabi minum bersama. Di suatu tempat, Sol mengatakan kepada teman-temannya bahwa Jiwon belum membalas pesannya, dan ia mengira bahwa Jiwon sedang melakukan kencan. Ketika Sol hendak mengambil minuman, ia tidak sengaja menabrak seorang pria. Yunabi tampak terpesona dengan tingkah laku Jeon dan sifat perhatiannya. Nabi mengira bahwa Jeon adalah lelaki yang perhatian kepada semua wanita. Nabi tampak kesal dan keluar dari ruangan. Jeon mengikuti dan menawari Nabi es krim.
Jeon bertanya kembali, mengapa Nabi tiba-tiba pergi pada malam itu? Nabi menjawab berbohong bahwa ia telah mabuk, dan semua yang ia katakan malam itu lupakan saja. Jeon berjanji tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa mereka telah bertemu. Jeon berkata, mengapa Nabi belum menghapus gambar yang ia buatkan? Itu susah dihilangkan, jawab Nabi. Kata Jeon, itu hanya pulpen biasa. Jeon mengatakan bahwa ia senang bertemu kembali dengan Nabi, sambil membasuh rambut Nabi. Di lain tempat, Seol meminta nomor rekening pada seseorang yang telah ia tumpahkan kopi di baju pria yang tidak ia kenal. Lelaki itu bertanya, mengapa dahimu memerah? Seol mengatakan itu tidak apa-apa. Sebelum pulang, Nabi bertanya kepada Jeon apakah ia memiliki pacar. Jeon mengatakan ia belum punya pacar dan langsung pergi sambil tersenyum. Ketika di rumah, Nabi masih terbayangkan oleh perkataan Park Jeon dan hendak mencari nomornya di grup pertemanan. Sesampainya di rumah, Jeon dihubungi oleh seseorang dan ia menjawab, bolehkah aku ke sana? Ia lalu bergegas pergi ke suatu tempat. Nabi masih tetap memikirkan Jeon dan berharap Jeon menghubunginya. Di studio pahat keesokan harinya, Nabi melihat di sekeliling kampus untuk mencari Jeon. Ia masih penasaran mengapa Jeon tidak berkomunikasi di grup dengan teman-temannya. Profesor seni pun mendatangi Nabi dan mengomentari karya Nabi yang tak kunjung selesai dan berantakan. Ketika Nabi mendatangi studio pahat yang ada di luar ruangan untuk mencari barang milik temannya yang hilang, ia bertemu kembali dengan Jeon dan Nabi tampak cemburu melihat Jeon dengan mahasiswa lain. Di kelas studi, ketika Nabi sedang menggambar dan membandingkan Jeon dengan mantannya, Jeon tiba-tiba mendatangi Nabi. Jeon mengatakan, apakah Nabi ada yang ingin dibicarakan tadi? Nabi menjawab bahwa ia hanya mencari barang temannya yang hilang. Seol dan Jiwon datang ke kelas dan melihat kebersamaan Nabi dan Jeon yang tampak sangat dekat. Sampai malam hari, Jeon menemani Nabi mengerjakan karyanya sambil melukis Nabi. Mereka pun keluar dan berbincang. Jeon meminta nomor Nabi dan memperlihatkan bahwa ia telah menyimpan nomornya. Nabi bertanya bahwa ia ingin melihat kupu-kupu yang dipelihara Jeon. Lalu Jeon menawarinya, maukah melihat di rumahnya? Nabi menyangkal video yang di ponsel Jeon yang ia maksud. Jeon memperlihatkan ketika Nabi melihat kupu-kupu di ponsel Jeon. Jeon pun hendak mendekati Nabi, dan Nabi langsung mengelak dan mengajaknya merokok. Jeon mengajak Nabi untuk minum alkohol, hanya mereka berdua. Mereka dua pun tampak senang, dan kembali Nabi terpesona oleh sifat Jeon.